Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Cilegon TV. Senang sekali tentunya saya Wahyu Ginanjar dapat menyapa Anda kembali. Kali ini dalam program Talkshow Cilegon TV, tentunya bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Cilegon. Nah, saat ini di studio Cilegon TV saya sudah bersama dengan Ibu Hajah Hayati Nufus SHMSI. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu? Baik. Saya kalau lihat Bu Nufus itu beliau ini sangat fokus dulu kalau nggak salah terkait dengan KTP, kartu keluarga. Nah ini sekarang sudah di DPMPTSP Kota Cilegon. Betul. Ada perbedaan Bu dengan tugasnya Bu? Ya jelas ada perbedaan Kang Wahyu. Dari nama aja udah beda. Betul. Ya, DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu ya, pelayanan terpadu satu pintu. Sedangkan sebelumnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, itu udah beda nomenklatur dan beda OPD. Betul, baik. Sudah berapa lama Bu kalau di PTSP ini Bu? Sudah setahun kan belum? Aduh, ya kalau saya malu 1 bulan berapa? 1 bulan setengah kayaknya. Baik, tapi ini sudah harus. Belum lama ya. Sudah belum lama, baik. Ya, saya masih belajar. Masih belajar, baik. Dan Ibu ini sekarang sudah bertugas sebagai Kepala Dinas DPMPTSP Kota Cilegon. Bu, untuk masyarakat sendiri mungkin yang masih belum tahu atau yang ingin tahu terkait tugas DPMPTSP itu apa sih? Ini kan singkatannya juga selain DP3AP 2KB panjang ya. Ternyata ini ada DPMPTSP Kota Cilegon. Kita taunya perizinan. Nah, sebenarnya tugasnya itu apa sih Bu DPMPTSP Bu? DPMPTSP ya, memang kurang familiar ya singkatannya kebanyakan. Tapi lebih familiar ke masyarakat itu di mana gitu, perizinan. Perizinan betul. Dinas perizinan. Jadi perizinan aja mungkin yang lebih dihafal sama masyarakat, itu lebih mudah. Dan ketika sudah mengetahui perizinan berarti perizinan apa saja, kecuali izin kawin ya. Dinas beda jalur betul-betul. Yang pasti izin usaha. Izin usaha. Itu baik. catatannya. Jadi tugasnya kita melayani masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Kota Cilegon. Jadi yang akan berencana atau berniat membuat satu usaha itu otomatis harus memiliki izin berusaha. Jadi mengawali misalkan ada izin NIB nomor induk berusaha. Dan di pelayanan DPMPTSP ini kita ada 3 sistem pelayanan elektronik Cilegon. Jadi melayani di dalamnya, diantaranya saya belum hafal semua. Jadi izin untuk praktek apoteker, untuk bidan, terus analis kesehatan, kemudian untuk dokter ada nama-namanya. Kemudian ada ini reklame ya, segala macam. Terus kemudian ada lagi OSS itu terintegrasi dengan pusat. Itu kalau tidak salah 2021 itu OSS. Di dalamnya ada penetapan izin penetapan lahan, kalau dulu izin lokasi, namanya sekarang PKKPR. Kemudian ada lagi SIM-BG, itu kalau tidak salah tahun 2022. Dulu SIM-BG ini namanya IMB, sekarang keluarnya SK-nya itu namanya PBG. Jadi masyarakat Kota Cilegon khususnya dan masyarakat industri itu setiap akan mendirikan bangunan otomatis ada izin itu SIM-BG itu. Wajib Bu ya itu ya? Harus. Jadi ada izinnya. Baik, kalau untuk kantor sendiri Bu dan jam pelayanannya, karena kita tahu kan kalau ngurus-ngurus izin beberapa sekarang sudah online katanya di OSS. Nah, kalau kantor sendiri DPMPTSP ada di mana dan jam pelayanannya dari jam berapa Bu? Ya, baik. DPMPTSP ini kita jam kerja. Jam kerja jam 8 sampai jam 4 gitu. Kita tetap melayani itu DPMPTSP-nya. DPMPTSP ini ada MPP, Mall Pelayanan Publik. Nah, disitulah berbagai macam OPD, berbagai macam layanan. Kita melakukan pelayanan mulai jam 8 sampai jam 3 ya. Jam 3 sore. Ya, jam 3 sore karena sampai jam 4-nya kan persiapan untuk menutup kantor ya, pulang kantor. Di situ ada 2-3, sementara ini ada 2-3 instansi atau lembaga OPD yang mengisi gerai di MPP tersebut gitu. Misalnya ada di sana Kemenkumham, di sana di dalamnya ada pelayanan untuk paspor. Jadi warga bisa melakukan pembuatan paspor langsung jadi ya di situ. Oke, langsung jadi di MPP dan Ibu ya? Iya, di MPP Publik itu. Oh iya, tempatnya di gedung di Geraha Edi Praja di lantai 1.
macam-macam lah ini. Baik, pokoknya datang aja ke MPP, betul, pasti kita layani. Jadi di MPP itu sudah banyak sekali pelayanan Bu ya, ya. Sangat banyak pelayanan yang penting bisa memudahkan masyarakat Kota Cilegon untuk mengurusi jenis-jenis pelayanan yang ingin diurus Bu ya. Nah, terus baik Bu, untuk selanjutnya ini terkait program yang sedang dan akan dijalankan dari DPMPTSP ini, ada program apa Bu nanti ke depan Bu? DPMPTSP ini pas kebetulan ya di siang hari ini kami sedang membuat konsep. Pertama ya dengan tujuan kita ingin melayani masyarakat yang terbaik. Jadi kami ingin berkomitmen dari pucuk pimpinan ya, kami dengan teman-teman yang namanya ada niatan ingin pelayan yang terbaik ke masyarakat dengan tidak merepotkan masyarakat, tidak menyalahgunakan. Ya niatan ini semuanya niat. Jadi segala sesuatunya terintegrasi. Jadi namanya zona integritas. Zona integritas atau ZI yang kita kenal, kita ya? singkatnya ZI. Di ZI ini kita masukin 6 area perubahan itu yang mesti kita laksanakan. Di sana ada proyek pembangunan, perubahan, kemudian ada peningkatan tata kelola SDM, kemudian ada peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas dan pengawasan. Jadi ini yang ingin kami tempuh. Mudah-mudahan kami bisa ya untuk melayani masyarakat yang terbaik. Amin. Baik, jadi untuk tentunya meningkatkan pelayanan masyarakat juga. Nanti sedang dicanangkan ini menuju ZI Bu ya, ZI menuju WBK dan WBBM. Pertama kita mungkin WBK dulu ya. Jadi wilayah bebas korupsi. Apabila kita lulus dengan WBK ini, komitmen bersama teman-teman, baru kita menuju WBBM. Jadi wilayah birokrasi bersih. Iya. Baik, kemudian Bu, tentunya untuk menempuh tadi ZI akan ada ini forum konsultasi publik ya tentang standar pelayanan di MPP Kota Cilegon. Bisa dijelaskan Bu tentang apa itu? Oh iya, jadi belum lama ini kami kedatangan dari Ombudsman, Ombudsman RI. Di Ombudsman itu kami mendapat rekomendasi bahwa kita harus adanya FKP, forum konsultasi publik. Jadi kita menyerap aspirasi atau saran masukan dari masyarakat dan elemen masyarakat. Misalnya dari LSM, dari organisasi, dari pengusaha, dari industri, masukan-masukan apa yang diberikan ke kita, apakah pelayanan kita ini maksimal apa tidak, apakah ada kekurangannya. Kemudian kejelasan apa saja dalam pelayanan itu. Akhirnya kita nanti akan membentuk SPM, standar pelayanan minimal. Jadi jelas waktunya, kalau ada tarif, jelas tarifnya, apabila tidak ada, jelas tidak ada. Free istilahnya, tidak ada beban untuk si pemohon. Baik, dan itu akan jelas tertuang dalam peraturan tadi Bu ya, dalam SPM tadi. Jadi misalnya bikin KTP 3 hari kerja harus selesai 3 hari. Kalau bisa sebelumnya gitu Bu ya. Iya begitu. Ada jelas ada waktunya. Iya. Baik. Betul Bu. Selanjutnya tadi sudah pesertanya tentunya melibatkan banyak pihak Bu ya untuk mendukung ini. Kalau untuk berbicara tentang zona integritas, sudah sejauh mana Bu DPMPTSP mempersiapkan ini Bu? Ya. Selama ini kelihatannya sudah baik sih DPMPTSP, apalagi ada MPP ya, sudah banyak dukungan. Artinya dukungan di sini di gerai-gerai yang ada, misalkan ada gerai di sana BJB, ada gerai Kemenag ya, terus ada gerai Samsat dari Polres, kemudian dari Kejari itu untuk konsultasi hukumnya, dari Polres untuk kehilangan dan kelakuan baik itu. Jadi sebenarnya di dalamnya sudah ada PH dan ada perbankan, jadi mendukung semuanya. Tinggal komitmen kita bersama, bagaimana kita melangkah melayani masyarakat ini bersinergi gitu. Baik, jadi sudah lengkap Bu ya di MPP ya? Iya. Mau tadi ngurus perbankannya ada beberapa bank di situ, dari polisi ada, ngurus tanah juga bisa katanya Bu, ada BPN di situ ya? Saya belum ini kan semuanya. Ada PPN di sana standby, kemudian ada PT Pos di sana standby, dan nanti nih ada tambahan 4 gerai lagi, Dinsos dan Dinkes. Nanti Dinsos dan Dinkes ini berkolaborasi yang selama ini pelayanan untuk UHC-nya ya. Jadi masyarakat yang memiliki BPJS jadi berobat cukup dengan KTP. Dan ditambah lagi nanti di MPP itu akan ada fasilitas pelayanan kesehatan kerja bagi ASN Pemkot Cilegon. Misalkan lagi
kita lagi apel. Pingsan gitu. Jadi ada dokter yang standby. Iya. Oke, dan ini belum pernah ada sebelumnya Bu ya? Belum pernah ada. Nanti tanggal 25 ini kita rencana mau mengadakan launching itu, pelayanan kesehatan untuk KSN, kemudian pelayanan UHC-nya, dan ada BPRS nanti masuk, kemudian ada pelayanan pemilu. Jadi KPU akan mengisi gerai di MPP ini. Oke, baik ya. Baik Bu, tadi akan ada instansi-instansi baru yang tergabung di MPP. Tadi sudah disebutkan beberapa, dan untuk jenis pelayanan yang tersedia itu nanti ada apa saja Bu instansinya nih Bu yang baru akan masuk? Yang baru itu, yang tadi itu kalau KPU pelayanan pemilu nanti ini ya, yang pindah nanti pemilihnya di mana, mencoblosnya di mana, nanti KPU yang akan melayani. Caranya gimana perpindahannya. Kemudian Dinkes, Dinsos terkait UHC ya? UHC itu untuk pelayanan kesehatannya. Kemudian Dinas Koperasi ya. Dinas Koperasi ini ya sangat support, dan kita harus support karena di dalamnya itu banyak UMKM. Mereka itu perlu dibantu NIB-nya, nomor induk berusaha. Pertama dia jualan kan harus ada NIB-nya. Dan saya lihat di meja ini ada produknya kita sudah display nih. Kita mendukung UMKM Kota Cilegon juga. Nah, ini ada di pojok UMKM di MPP ada. Kalau tidak salah ada pojok UMKM Bu ya. Dan di sana banyak sekali lengkap produk-produk UMKM khas dari pelaku UMKM Kota Cilegon Bu ya. Wah. Ini lengkap karena pas jadi warga yang akan berkunjung ke MPP itu ketika melihat sudut UMKM dia akan tertarik dengan ini. Baik. Kalau tidak ada ini nggak menarik. Iya, jadi kalau lagi nunggu misalnya Bu ya, nganter siapa bisa cemilan, beli, dan kita mendukung UMKM tentunya Bu ya. Mantap ya. Baik. Mudah-mudahan lancar laris. Amin. Tadi Bu, ya, ini juga menarik terkait capaian UHC di Kota Cilegon yang kalau tidak salah angkanya ini sudah hampir 100% ya di Kota Cilegon. Nah, kemudian pelayanan nanti akan ada pelayanan dari Dinsos dan Dinkes ya. Itu nanti Bu ya? Iya, nanti tanggal 25 ini kita akan diacarakan dulu. Jadi di launching pelaksanaannya. Mudah-mudahan berjalan lancar. Amin, amin. Baik Bu, dengan adanya MPP Bu, kita tahu bahwa mall pelayanan publik di Kota Cilegon ini tempatnya sangat nyaman. Betul. Pelayanannya lengkap, kemudian aksesnya juga bisa diakses, dijangkau oleh masyarakat sangat mudah. Apa sih Bu yang diharapkan dengan kehadiran MPP di Kota Cilegon ini? Diharapkan kehadiran MPP di Cilegon itu membawa manfaat untuk masyarakat. Jadi sudah bagus tempatnya, mewah ya, dipolis begitu indah. Sayang kalau kita tidak manfaatkan gitu. Jadi manfaatkan sebaik-baik untuk kemaslahatan masyarakat Kota Cilegon. Ya, baik. Ini kita mundur sedikit ke belakang Bu terkait tadi untuk menuju zona integritas WBK nih. Ya. Ini rencananya target Ibu nih kapan bisa mungkin 2024 mudah-mudahan sudah WBK dan WBBM atau seperti apa Bu targetnya? Targetnya ya kita jadi penilaian WBK ini menurut informasi dari ORB itu 1 tahun kita berproses. Jadi 1 tahun itu dilakukan penilaian terus-menerus gitu, kelengkapan eviden-evidennya, dan tahun depan baru akan dinilai. Baik. Kemudian Bu, Ibu selaku Kepala Dinas DPMP-TSP untuk memotivasi teman-teman yang bertugas di DPMP-TSP, apa yang disampaikan Bu? Terima kasih, jadi kami juga mengingatkan untuk diri sendiri ya. Setiap pekerjaan dimanapun berada pasti ada risiko, dan risiko di sini kita coba bisa memitigasi risiko. Jangan sampai kita bablas akhirnya berisiko. Jadi kami ingin adanya komitmen bersama teman-teman. Yuk kita melakukan pelayanan terbaik untuk masyarakat luas. Jadi kami pun bangga. Dan di dalamnya mungkin banyak sekali proses ataupun sebagainya lah gitu. Mari kita saling sharing sumbang saran, dan mari kita saling mengingatkan, intinya apa yang menjadi tugas bersama itulah kewajiban kita untuk melakukan pekerjaan ini dengan sebaik-baik. Kalau saya sebut Cilegon ini primadona ya. Primadona di Banten, wilayahnya kecil, jumlah penduduknya juga sedikit. Sebanten itu kita 461.000, yang sedikit, tetapi industrinya luar biasa banyak, PMA-nya, PMDN-nya lumayan banyak. Jadi betul-betul kalau kita tidak sinergi, tidak kuat untuk melayani, tidak bisa melayani, nanti investornya kabur. Jadi tetap kita
welcome untuk investor, kita layani sebaik-baiknya. Baik, tadi kerja dengan baik Bu, dalam artian dengan jangka waktu yang cepat, tepat, dia juga dan transparan nanti Bu ya, untuk mendukung tadi ke zona integritas. Baik Bu, terakhir apa Bu nih yang ingin disampaikan setelah obrolan kita tadi, tentunya kepada masyarakat Kota Cilegon yang ingin mengurus izin-izin ataupun yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait program-program DPMPTSP Bu, silakan Bu. Iya, terima kasih. Oh ya, kameranya di sini ya. Ya, jadi kami membuka diri ya, siapapun ya yang ada di Cilegon ini ya, khususnya masyarakat Kota Cilegon dan masyarakat industri, silahkan berkunjung ke MPMP dan ke PTSP. Kami akan melayani dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk masyarakat Kota Cilegon. Nah, mari kunjungi Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik ini berada di lingkungan kantor pemerintahan Kota Cilegon di Gedung Edi Praja lantai 1. Di sana ada 23 gerai dan akan bertambah 4 gerai. Macam-macam perizinan, izin usaha, izin kesehatan profesi dan sebagainya. Kunjungi kami akan melayani dengan baik. Jadi kunjungi MPP, di sana sudah banyak pelayanan dan tentunya tempatnya nyaman. Juga pokoknya keren banget Bu ya, udah kayak mall Bu ya di sana ya. Mantep. Pokoknya tinggal datang ngurus pelayanan nyaman, cepat dan pokoknya MPP sudah hadir di Kota Cilegon. Baik pemirsa Cilegon TV, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya Bu ya, kita ngobrol-ngobrol terkait perizinan lagi nanti ya, lebih mendalam tentunya. Dan baik pemirsa Cilegon TV, terima kasih atas kebersamaan Anda telah menyaksikan tayangan ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan akhir kata saya Wahyu Ginanjar beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.